Kalian, apa kabar? Terima kasih ya udah balik lagi ke channel ini. Semoga kalian yang lagi dengerin ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya teman-teman. Di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang lagi rame nih di dunia persosmedan, yaitu tentang perselingkuhan. Tapi disclaimer dulu ya, gue akan bahas atau bicara sebagai seorang yang awam, bukan sebagai ahlinya dan hanya berpendapat aja menurut gue. Sesuatu yang bisa kita sharing di sini. Jadi, kalau pendapat kalian berbeda sama gue, kalian boleh kok berpendapat di kolom komentar di bawah. Berbeda pendapat itu biasa ya, jadi nggak apa-apa. Asal jangan jadi keributan ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, sesuai nama channel gue yaitu Cerita Bareng, gue butuh kalian di sini untuk cerita bareng gue. Jadi bantu subscribe channel ini ya buat yang belum subscribe, supaya channel ini semakin berkembang dan kita bisa cerita bareng lagi. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya. Kalau membahas masalah perselingkuhan, sebenarnya gue agak bingung sih, kenapa bisa ada orang yang selingkuh. Maksudnya tuh yang bikin gue agak bingung, kenapa orang harus selingkuh. Ya mungkin tiap orang punya alasannya ya, cuman kalau dari gue pribadi sih gue masih agak bingung. Kalau misalnya lu ada masalah sama pasangan lu, kan lebih baik dibicarain. Apa yang salah, apa yang harus diubah, apa yang harus dilakuin supaya kondisinya jadi baik-baik aja. Kalau nggak nemuin jalan keluar atau tetap ada masalah kalau kalian sama-sama, ya udah sepakat bisa aja. Daripada selingkuh, membangun hubungan di atas kehancuran hubungan sendiri itu aneh sih. Jadi lebih baik udahin dulu yang ada sebelum memulai hubungan yang baru. Lagian, banyak yang gue denger nih kalau suatu hubungan dimulai dengan cara yang salah, gak akan berjalan mulus. Kebanyakan sih gitu ya. Dan menurut gue, ini untuk suami istri ya. Lu udah nikah sama pasangan lu. Berarti lu udah komitmen dong. Dan pasangan lu adalah pilihan lu. Jadi kenapa malah selingkuh? Itu kan udah pilihan lu. Baik buruknya yaitu pilihan lu. Dan lu harus bertanggung jawab dengan pilihan lu sendiri. Harusnya apapun masalah dalam rumah tangga lu ya harus bisa diselesaikan. Dibicarain dari hati ke hati, bukan malah selingkuh. Bukannya selingkuh malah nambah masalah ya. Dalam komitmen yang kalian buat, harusnya kalian juga tahu kalau pasti akan ada konsekuensi di dalamnya. Kalau pasangan kalian ternyata nggak seperti yang kalian inginkan, harusnya kalian bisa berkompromi dengan itu. Karena kan di awal kalian udah komitmen. Manusia nggak ada yang sempurna. Hubungan pun gak ada yang sempurna. Ada dua kepala yang mungkin berbeda prinsip. Kakak adik aja bisa berantem, apalagi pasangan yang berasal dari keluarga yang berbeda. Dibesarkan dengan cara yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda pula. Disitulah harusnya kompromi bekerja dalam rumah tangga. Rumah tangga itu kan saling ya, saling memahami, saling ngerti, saling nerima. Kalau hanya salah satu yang mengerti atau memahami, itu udah warning sih. Harus mulai duduk bareng, bicara dari hati ke hati, bertanya ada apa, harus apa. Itu tuh kayak komunikasi antara pasangan. Komunikasi itu salah satu hal yang penting dalam hubungan rumah tangga ya. Tapi apapun masalahnya, selingkuh tetap nggak dibenarkan menurut gue. Kalau kalian punya masalah dan kalian gak bisa menyelesaikan itu, kalian coba deh pakai orang ketiga yang kalian percaya untuk bantu menyelesaikan permasalahan kalian. Mungkin kalau ada orang ketiga, ya mungkin bisa bantu aja permasalahan kalian. Bisa jadi selesai, bisa jadi baik-baik aja. Cari orang yang kalian percaya atau yang kalian hormatin gitu. Biasanya sih pakai cara itu bisa berhasil ya. Lagi pula, selingkuh itu bukannya bikin capek ya. Kan caranya ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan. Harus siapin waktu sendiri buat si selingkuhan. Makan waktu juga.
Emang nggak keserimpet ya kalau dua-duanya lagi ngechat gitu antara selingkuhan lo sama istri lo gitu? Kalau selingkuhan lu tahu lu udah punya pasangan, mungkin nggak akan lebih capek ya dibanding kalau pasangan lu atau selingkuhan lu sama-sama nggak tahu kalau lu udah punya pasangan. Tapi tetap aja sih sama-sama bikin capek dan menurut gue ya buang-buang waktu. Oh ya, sebentar. Gue mau mengutip perkataan Rahel V-nya di podcastnya TS Media yang dipimpin acaranya sama Mbak Erika. Gue liatnya dari YouTube-nya TS Media ya. Kurang lebihnya kata-katanya kayak gini. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang dari kata-kata ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah ya. Kata-katanya kayak gini. Gue percaya sih, kadang orang selingkuh bukan karena gak sayang sama pasangannya. Mungkin emang ada beberapa orang yang gak bisa mengontrol dirinya saat adrenalin selingkuh itu datang. Karena mungkin rasanya seru ya, naik turun gitu adrenalinnya. Ketemu orang baru, disukain lawan jenis. Tapi harusnya dipikirin lagi, worth it apa enggak dengan apa yang bakal lo rasain. Lu akan kehilangan. Mungkin bukan kehilangan orangnya, karena masih ada yang mau mempertahankan. Tapi mungkin akan kehilangan kepercayaan dari pasangan lu. Dan semua yang lu lakuin akan terekam. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, ada benernya juga nih kata-kata dari Rahel V-nya itu. Orang ngerasa seru saat adrenalin itu muncul. Ngerasa kalau pesona dia tuh masih ada meskipun udah nikah. Seneng saat ada lawan jenis yang sering chat dan memperlihatkan kalau dia itu suka sama kita. Tapi, sebelum lu memutuskan untuk selingkuh, coba dipikir lagi. Apakah kalau ketahuan nanti akan setimpal dengan apa yang terjadi setelahnya? Lu mungkin akan kehilangan banyak hal. Kalau pasangan lu masih mau maafin dan mempertahankan, pasangan lu gak akan percaya lagi sama lu. Dia akan kehilangan kepercayaannya sama lu karena kejadian itu pasti terekam di pikirannya sampai kapanpun. Dan hubungan lu gak akan sama lagi. Pasti lebih ribet dan sulit. Yang sebelumnya aman dan nyaman aja, malah jadi gak nyaman lagi. Kalau pasangan lu gak terima, pasti dia akan ninggalin lu. Kalau kondisinya lu punya anak, lu akan kehilangan anak lu juga demi ngikutin adrenalin itu. Setelah adrenalin itu hilang dan lu sadar kalau sebenarnya lu gak cinta sama selingkuhan lu dan cuma main-main aja, ya udah terlambat. Lu udah terlanjur kehilangan pasangan lu dan juga anak lu. Kalau akhirnya pun kalian rujuk lagi, ya hubungannya udah gak kayak dulu lagi. Mengembalikan kepercayaan itu gak mudah loh. Dan punya trust issue juga gak enak banget. Ngapa-ngapain juga gak enak, kepikiran. Jadi lu tuh sebenarnya udah ngancurin hubungan pasangan lu secara gak langsung. Dia jadi gak bisa urus anaknya dengan baik, selalu gak fokus karena kepikiran lu pas lu lagi di luar. Kasian kan? Jadi sebelum memutuskan untuk selingkuh, coba dipikirin ke depannya ya. Dan menurut gue, selingkuh itu pilihan ya. Saat adrenalin selingkuh itu datang, ya lu bisa pilih. Lu akan ikutin adrenalin itu atau langsung cut dan kasih tembok buat menunjukkan kalau lu gak tertarik untuk selingkuh. Pilihan itu ada di elu. Jadi bijak deh, jangan cuma ikutin nafsu. Kalau udah kehilangan tuh, aduh gak enak banget. Kalau dia masih mau balikan, kalau enggak, nyeselnya gak ketulungan. Dan belum tentu lu akan lebih bahagia hidup sama selingkuhan lu dibanding sama pasangan lu sebelumnya. Pikirin lagi deh hal-hal bahagia yang udah lu lakuin sama pasangan lu. Bayangin lagi saat-saat lu jatuh cinta sama pasangan lu. Jangan cuman kesalahannya aja yang diingat. Mungkin kalau bahagianya yang lu inget, hasrat untuk selingkuh jadi hilang. Mungkin ya. Dan kalian kalau udah nikah, bukan berarti perjalanan cinta kalian tuh udah selesai. Kalian masih harus ngerawat cinta kalian. Gimana caranya kalian bisa jatuh cinta terus setiap hari sama pasangan kalian. Jadi cinta itu harus dirawat supaya masih terus berapi-api sampai kapanpun. Karena kan kalau nikah itu orang maunya sekali seumur hidup ya. Kalian bayangin deh, seumur hidup dengan satu orang yang sama, ngelihat dia lagi,
Bangun tidur dia lagi, dia lagi. Sebelum tidur liatnya dia lagi. Jadi kalian tuh harus punya trik gimana caranya supaya kalian gak bosen sama pasangan kalian. Gimana caranya cinta kalian tuh masih sama seperti dulu, seperti awal kalian cinta sama pasangan kalian. Nah itu PR-nya buat kalian yang udah nikah. Harus punya trik-trik khusus untuk ngejaga hubungan kalian tuh tetap langgeng, tetap cinta, tetap ada kangen-kangennya, ya kayak gitulah pokoknya. Dan untuk korban selingkuh, gue banyak lihat dan dengar kalau posisinya udah punya anak, terkadang mempertahankan hubungan demi anak. Anak jadi alasan gak mau cerai. Takut anak jadi gak punya orang tua lengkap, takut anak dibully, takut dijuliti tetangga juga. Gini ya, ini balik lagi cuman menurut gue ya, pure opini gue. Maaf kalau salah atau beda pendapat. Menurut gue, kalau hubungan kalian udah gak nyaman dan membawa keburukan untuk kalian, gak apa-apa, pisah aja. Justru kasihan anak kalian kalau ngelihat kalian tuh berantem terus. Gak bahagia, gak saling sayang. Itu gak bagus juga buat perkembangan mereka. Anak kalian akan merekam itu sampai dia besar. Dengan kalian pisah, mungkin malah jadi sesuatu yang bisa menenangkan. Bisa fokus juga urus anak. Dan saat anak sudah besar, bisa kok dijelasin ke anak kalian. Dan ada beberapa orang yang udah cerai, tapi mereka masih bisa berteman baik. Masih bisa jadi orang tua untuk anaknya meskipun posisinya udah cerai ya. Masih sama-sama ngurus anaknya. Ya, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya masih bisa. Tapi tergantung dari pribadi masing-masing juga sih. Dan tergantung juga cerainya kenapa. Untuk korban perselingkuhan, kalian berhak loh bahagia. Kalian berhak dihargai, berhak disayang, berhak punya hidup yang tenang. Bukan yang selalu ngerasa curiga. Capek tahu kayak gitu. Ini gue ngomong untuk korban laki-laki maupun perempuan ya. Karena yang bisa selingkuh itu gak cuma laki-laki kok. Perempuan juga bisa. Gue juga mau tanya nih, buat kalian yang pernah atau lagi pacaran sama suami orang atau istri orang, kok mau sih? Nggak kasihan sama pasangannya? Kalau posisinya dibalik gimana? Suami atau istri kalian yang jajan di luaran, kalian bakalan sakit hati gak? Kalau nih ya, misal ada laki-laki atau perempuan yang deketin lu bilang kalau rumah tangga dia gak bahagia, berantakan, dia udah gak nyaman sama pasangannya, lebih nyaman sama lu jangan langsung luluh dan mau aja jadi pacar dia. Kalau emang benar rumah tangganya gak bahagia, biarin dia selesaikan rumah tangganya tanpa lu terlibat di dalamnya. Entah pilihannya pisah atau malah memperbaiki, lu jangan terlibat, jauh-jauh dulu. Kalau ternyata akhirnya rumah tangga mereka pisah, lu jangan mau langsung dideketin. Tetap ngejauh sampai kondisinya memungkinkan. Supaya lu gak dianggap rusak. Kalau ujung-ujungnya lu nikah sama dia, selama emang sebelumnya lu gak terlibat sama keretakan rumah tangganya, ya gak apa-apa, berarti emang jodoh. Tapi harus terima resiko ya, karena pasangan lu sebelumnya pernah gagal dalam rumah tangganya. Jadi rumah tangga lu akan lebih rentan, mungkin ya. Dan kebanyakan orang bilang, selingkuh itu penyakit dan bikin nagih. Orang yang pernah sekali selingkuh akan mengulangi hal yang sama lagi. Bener gak sih kayak gitu? Coba dong bantu jawab di bawah ya buat yang emang pernah jadi korban selingkuh berkali-kali dari satu orang yang sama. Atau kalian pelakunya yaitu orang yang suka selingkuh berkali-kali, boleh juga kok komen di bawah. Gue pengen tahu aja sih. Tapi jangan dibully ya kalau yang komen adalah pelakunya. Kan kita cuma mau sharing aja. Jadi bisa berbagi cerita juga sama kita. Siapa tahu kita jadi tahu ciri-ciri pasangan kita kalau lagi selingkuh. Dan kita juga bisa tahu alasannya apa sih mereka mau selingkuh. Jadi kan bisa jadi bahan introspeksi juga buat kita. Dan buat orang yang emang beneran punya penyakit selingkuh, mungkin gue ngomong apapun panjang lebar kayak gini gak akan mempan buat kalian ya. Kalian akan tetap ngelakuin itu. Tapi ya balik lagi, itu urusan dan pilihan kalian. Gue gak akan ikut campur atau nyuruh-nyuruh kalian untuk tobat. Toh karma itu beneran ada kok.
Kalau karma nggak kena di kalian, hati-hati. Takutnya ke anak atau ke kakak adik kalian. Nah, apa teman-teman yang dengerin ini punya pengalaman berselingkuh? Atau pernah jadi korban selingkuh? Apa keputusan yang kemungkinan kalian ambil saat kalian tahu pasangan kalian selingkuh? Apa sih efek yang kalian dapat kalau kalian adalah korban selingkuh? Dan apa sih alasan kalian yang memutuskan kalian selingkuh? Nah, ini pertanyaan untuk pelaku ya. Nggak apa-apa, bantu jawab di kolom komentar aja. Terima kasih ya sudah mau ikutan dengerin cerita tentang perselingkuhan sampai selesai. Semoga kalian yang pernah jadi korban selingkuh sekarang udah bahagia ya. Buat yang masih mempertahankan meskipun udah diselingkuhin, kalian hebat sih. Ini berlaku untuk yang alasannya karena anak ya. Bisa mengesampingkan sakit hati kalian demi anak. Tapi coba dipikirin lagi ya. Kalian berhak loh bahagia. Kalian berhak juga dihargain. Kalau yang masih pacaran, kayaknya jangan bucin-bucin amat dah. Sekali udah diselingkuhin mah mending ditinggalin. Mumpung belum nikah juga, takutnya nanti kalau udah nikah, kejadian lagi. Kan malah susah kalau udah nikah pisahnya. Dapat status janda, ngurusnya juga susah. Jadi omongan tetangga juga. Lagian masih banyak kok cowok yang baik-baik. Tapi ya balik lagi itu pilihan kalian ya. Ya kita mah cuma sharing aja di sini. Maaf ya kalau ada salah-salah kata dari gue yang mungkin menyinggung. Bukan bermaksud menggurui atau so tau. Di sini gue cuma mau berbagi cerita aja. Kalau kalian punya cerita yang mau dibagiin, cerita hidup kalian yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk yang mendengarkan, cerita yang agak-agak horor atau mau curhat dan tanya-tanya, kalian boleh kok kirim cerita atau pertanyaan kalian di sini. Nanti gue taruh di bawah ya alamat email sama subjeknya. Nanti kita cerita bareng di sini, dengerin cerita kalian, jawabin pertanyaan kalian bareng-bareng di sini. Kalau kalian suka dengan channel gue, tolong minta like-nya ya. Dan boleh juga kasih kritik dan sarannya untuk minta gue bahas tentang apa lagi di kolom komentar. Ajak juga ya teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita yang mungkin bisa jadi pelajaran hidup kita. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Buat yang belum, yuk di-subscribe dulu. Dan jangan lupa diklik like, juga diklik loncengnya. Jadi kalau gue upload video baru, kalian jadi orang pertama yang dengerin. Sampai ketemu lagi di cerita bareng selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.